Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Kami dari 3BF akan mewakili lomba debat kelas kami untuk kegiatan fantastik yang akan diselenggarakan oleh Dema FTIK. Sebelumnya, perkenalkan, saya pribadi sebagai pembicara satu, Anak Yasan Muhammad, dan ada rekan Saya Wisnu Arjun sebagai pembicara dua. Dan saya Manapang Suza sebagai pembicara ketiga. Ya, kami dari tim kontra yang akan membahas terkait mosi 1B, yaitu seluruh mata kuliah di universitas atau perguruan tinggi harus menggunakan bahasa Inggris. Ya, saya dari pembicara satu akan memaparkan argumen dari tim kami mengenai mosi tersebut. Dalam mosi tersebut kita sama-sama mengetahui bahwa yang namanya bahasa, yaitu di sini menurut Wikipedia itu sendiri adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain. Dengan tanda biasanya adalah kata atau gerakan. Ya. Kajian ilmiah bahasa yang biasa mungkin kita sebut dengan ilmu linguistik. Sementara bahasa Inggris adalah bahasa Jermanik yang dituturkan pertama kali di Inggris pada pertengahan abad pertama. Ya, dan mungkin saat ini ada sebagai yang kita ketahui juga bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan seperti sehari-hari di seluruh dunia, atau bisa kita sebut dengan bahasa yang paling terkenal. Dari mosi yang akan kita bahas, maka pendapat saya sangat menentang seluruh mata kuliah di perguruan tinggi menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena sangat tidak relevan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Yang sama-sama kita ketahui juga bahwa bahasa Indonesia adalah jati diri dan identitas dari bangsa ini. Dan salah satu alasan utama kenapa dari tim kami sangat menentang perkuliahan atau perkuliahan di seluruh perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Inggris, karena salah satunya kita berdasarkan kepada Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan saya di sini sebagai pembicara dua akan melanjutkan argumen untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh tim kami. Ya, sebelumnya saya tegaskan kembali bahwasanya penggunaan bahasa Inggris di perguruan tinggi tentunya akan sulit diterima kita sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena di antara alasan yang menunjukkan pertentangan itu sudah jelas bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang bisa diterima dengan baik. Apalagi penggunaan bahasa Inggris di sini dijadikan bahasa utama dalam setiap pembelajaran sehari-hari ketika mengikuti rangkaian mata pembelajaran. Nah, kita mengetahui kenapa hal tersebut sulit diterima oleh kita, karena kita itu belum bisa memahami kalimat-kalimat bahasa Inggris dengan baik. Apalagi hal tersebut akan berdampak kepada kita selaku peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru-guru kita ataupun dosen-dosen kita. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa Inggris di sini dalam penyampaian setiap mata pembelajaran itu berlaku untuk seluruh jenis perguruan tinggi yang ada. Hal ini akan terus membebani kita selaku mahasiswa, apalagi mengingat jenis perguruan tinggi yang ada itu tidak hanya perguruan yang berbasis bahasa saja. Kalau misalnya kita terapkan bahasa ini ke dalam perguruan tinggi yang khusus yang pada studi ilmu bahasa itu tidak masalah. Tapi kita melihat ada berbagai perguruan tinggi yang notabene itu umum, Islam dan yang lain memiliki studi keilmuan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita paksaan penggunaan bahasa Inggris tersebut dalam penyampaian materi mereka. Karena tersebut akan berdampak pada pengaruh penerimaan mereka terhadap pembelajaran, apalagi mereka yang belum menguasai kalimat bahasa Inggris dengan baik. Kita mengingat juga bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas beragam kebudayaan, memiliki bahasa daerah dan bahasa nasional. Kita tidak bisa mewajibkan bahasa asing menjadikan bahasa kita sehari-hari, apalagi dalam proses pendidikan. Makanya hal itu sangat memberatkan bagi kita, dan kami selaku kelompok tim kontra menolak dengan keras adanya isu ataupun mosi tersebut. Baik, saya di sini sebagai pembicara ketiga akan memperkuat argumen dari tim kami terkait mosi, yaitu seluruh mata kuliah di perguruan tinggi harus menggunakan bahasa Inggris. Saya di sini dengan mantap
tegas dan lugas menentang terkait mosi tersebut karena mosi tersebut bertentangan dengan konstitusi yang ada, yaitu seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa. Dijelaskan bahwa kedudukan bahasa Indonesia merupakan kedudukan yang paling utama, sementara bahasa Inggris ataupun bahasa asing hanya sebagai bahasa pengganti. Dan juga hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pasal 36, yaitu menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, sehingga posisi tersebut menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa utama. Dan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pengamat pendidikan, yaitu Dharma Nitias, kemajuan suatu bangsa tidak diukur dari penggunaan bahasa asing. Seperti yang kita ketahui, Jepang sampai saat ini hanya sampai 50% penduduk warga Jepang yang hanya bisa mencapai dalam bahasa Inggris. Hal tersebut sudah jelas dan pasti bahwa penggunaan bahasa tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dipengaruhi dari penghayatan nalar ilmu. Menurut penelitian LIPI, tren ini hanya menjadi kebanggaan sendiri, karena apakah dengan kita menggunakan bahasa Inggris menjamin kualitas kita, ataukah dengan perguruan tinggi yang menetapkan seluruh mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris pasti menjamin bahwa perguruan tinggi tersebut sudah bertaraf internasional? Tentu tidak. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang sudah pasti sebagai pelopor perubahan bangsa harus bangga, dan kita tentu harus menjadi pelestari penggunaan bahasa Indonesia. Ya, begitulah berbagai argumen yang telah disampaikan oleh tim kami dengan mosi seluruh mata kuliah perguruan tinggi harus menggunakan bahasa Inggris. Bisa kita tarik beberapa kesimpulan, namun ada 3 pokok yang terpenting, yaitu yang pertama bahwa bahasa Inggris yang digunakan dalam mata kuliah perguruan tinggi itu dianggap tidak relevan ataupun layak digunakan. Yang kedua, yaitu penggunaan bahasa Inggris akan berdampak pada pengaruh penerimaan materi pembelajaran oleh peserta didik dalam memahami materi itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwasanya penggunaan bahasa Inggris dalam mata kuliah dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, apalagi jati diri dan identitas bahasa Indonesia. Mengingat berbagai bahasa yang ada di negara Indonesia itu meliputi bahasa daerah dan bahasa nasional. Dan berkuat lagi berdasarkan teks narasi Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ya, sekian dari tim kami. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Undur makola warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat.